Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis data SEM menggunakan aplikasi ImageNG dan juga Origin. Sebelum itu jangan lupa untuk install kedua aplikasinya ya. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi ImageNG. Nah, untuk tampilan ImageNG sendiri itu seperti ini ya, berbentuk bar aja gitu. Nah, untuk membuka filenya, kita bisa klik file, lalu klik open, lalu kita klik file yang akan dianalisis. Ini ya, open. Nah, sebelum analisis lebih lanjut, kita pastikan dulu nih ukuran dari file yang akan dianalisis itu harus 8 bit. Nah, kita bisa klik image, lalu kita klik type. Nah, ini kita klik yang 8 bit. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya kalau misalnya di sini tuh ada panjang ukuran partikelnya sekitar 1 mikrometer gitu. Nah, untuk memastikan gitu, kita bisa klik Analyze, klik Set Scale terlebih dahulu. Nah, pastikan ininya tuh kita nolin dulu gitu ya semuanya. Dengan cara bisa juga kita klik Remove Scale biar lebih pasti, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa zoom gitu. Ini kita bisa zoom, kita tarik garis untuk kita lihat gitu ya ukurannya. Kita bisa tarik garis dari ujung ke sini sampai ujung sini. Oke. Nah, kita klik Analyze, lalu Set Scale. Nah, bisa dilihat kalau misalnya panjang garisnya itu segini. Nah, untuk now distance-nya kita rubah ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya 1 mikrometer itu sama dengan 1000 nanometer. Jadi kita ubah now distance-nya jadi 1000 dan unitnya kita ubah jadi nanometer atau mm. Lalu kita klik OK. Kita perkecil lagi gambarnya, oke. Nah, setelah itu biar gambarnya lebih jelas, kita juga bisa klik proses, lalu FFT, kita klik yang bandpass filter. Oke. Nah, bisa dilihat ya kalau misalnya gambarnya tuh lebih gelap dan lebih jelas gitu. Nah, untuk mengukur partikelnya, sekarang kita bisa ukur gitu satu-satu, kita klik minus range. Nah, pastikan juga kita udah klik analyze ya, biar datanya nanti nggak hilang. Kita klik measurement. Nah, kita centang gitu yang untuk standar deviasinya kita centang. Juga kita centang yang add to overlay. Oke. Nah, sekarang bisa kita mulai ukur gitu. Kita ukur dari pinggir dulu ya, biar tersusun gitu. Oke. Lalu kita klik analyze. Kita klik measure. Oke. Nah, kita ulangi terus sampai semua datanya udah bisa kita ukur gitu. Udah semua terukur.
Nah, setelah itu ini kita dapat datanya ya. Data hasil analisis ukuran partikel. Kita bisa copy ke Excel. Datanya kita bisa copy ke Excel. Oke, kita kasih keterangan ya. Aremen. Oke, nah setelah itu kita juga bisa tentukan R kuadratnya. Untuk R kuadrat kita bisa pakai rumus area dibagi dengan pi. Bagi dengan 3,14. Oke. Nah, lalu kita juga bisa cari R. Rumusnya kita bisa kunci. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa cari diameter dengan rumus 2 dikali pi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buka aplikasi Origin. Nah, kita copy diameter ini ke aplikasi Origin. Kita simpan di sumbu Y. Beri nama diameter. Nah, kita juga bisa buat grafik diameter ini. Kita plot. Pilih yang histogram. Oke. Ini grafik histogram yang pertama. Kita bisa ganti sumbu Y-nya dengan frekuensi. Lalu kita bisa
klik kanan pada histogramnya, lalu go to bin worksheet. Nah, nanti akan ada seperti ini ya, tampilan data lagi. Nah, selanjutnya kita bikin plot lagi antara bin center dengan bin count. Lalu kita plot. Kita klik yang bar, yang kolom. Oke. Nah, ada tampilan histogram yang kedua seperti ini. Nah, untuk mengetahui gitu ya kevalidan data dari analisis SEM ini, kita bisa klik analisis, lalu fitting. Kita ke non-linear surface fit. Nah, di sini di function selection-nya kita klik kategorinya. Sebentar. Fitting. Oke. Nah, untuk ini kita ubah pick function. Untuk functionnya kita bisa ubah ke Gaussian. Ya. Oke. Untuk advance-nya kita bisa kita fit. Yes. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di mana rata-ratanya ada di 2873,34539. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, untuk R square COD-nya itu ada di 0,93708, di mana ini tuh hampir mendekati 1, yang artinya analisis data SEM ini baik gitu, dan dapat dibuktikan juga gitu lewat aplikasi Origin. Oke. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis data SEM yang pertama dengan cara threshold. Kita klik open. Lalu kita pastikan ukurannya 8 bit. Setelah itu kita zoom. Nah, ini tuh untuk ukuran partikelnya. Kita klik analyze. Set scale, kita klik to remove scale, oke. Lalu kita bisa tarik garis di sini. Setelah itu analyze, set scale, distance-nya kita ubah jadi 1000, unitnya kita ubah jadi nm. Oke. Setelah itu bisa kita perkecil
Nah, kita akan menganalisis data yang ini. Copy. Kita duplicate. Oke. Bisa analisis data segini aja. Image. Duplicate. Oke. Untuk mewakili gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa klik image, lalu adjust, kita klik yang threshold, kita atur lalu apply. Setelah itu kita ke analyze particle. Oke. Ini bisa kita copy ke Excel. Kita bisa bikin R kuadrat dengan rumus area dibagi dengan Pi. Kita juga bisa cari R. Kita bisa cari D. Setelah itu yang diameter ini kita copy ke origin. Kita simpan di sumbu Y. Kita plot. Kita klik histogram. Setelah itu kita bisa klik kanan, go to Bwin. Kita plot lagi. Setelah itu kita bisa klik analisis. Klik open dialog. Nah, di sini kategorinya kita ubah ke pick function, di function kita ubah ke Gaussian, lalu fit. Oke,
Oke. Kita bisa lihat kalau misalnya RCOD-nya 0,93706 gitu. Nah, dibandingkan dengan yang secara manual itu di sekitar 0,94, yang dengan cara di manual itu lebih akurat gitu. Dan kalau misalnya menggunakan teknik threshold itu, data yang terdeteksinya hanya sedikit gitu. Hanya 2. Itu tuh berlaku dengan cara yang banyak atau tadi kita duplicate dulu gitu. Jadi memang yang lebih akurat untuk data SEM yang acak seperti ini adalah menggunakan metode manual. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.